Ini adalah sikanya. Jadi saya untuk water proofing menggunakan sika ini. Ini yang sika 20 kilo. Jadi untuk sika ini sudah satu paket dengan cairannya, satu paket. Dan cara penggunaannya sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi 1:1. Jadi sama-sama habis untuk semennya dan sikanya harus sama-sama habis. Untuk pengaplikasian cara pemakaiannya atau penggunaannya. Jadi untuk itunya sih kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya Hairul Wirya, masih di channel yang membahas tuntas tentang seputar dunia kolam renang with gas setengah. Masih tentang seputar dunia kolam renang. Karena memang channel ini dibuat khusus untuk membahas tentang seputar dunia kolam renang. Nah, sekarang saya sedang ada di proyek Sawi. Nanti kita lihat seperti apa proyeknya. Tapi seperti biasa, untuk yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Nanti pada bosan langsung aja kita lihat proyeknya. Nah, ini dia proyeknya. Jadi ini proyek yang ada di Selawi. Di proyek kolam renang ini ada di Selawi, berada di Selawi. Sekarang kita review untuk kolam renang ini. Kita review dulu karena belum jadi juga nggak apa-apa, kita review. Jadi kolam renang ini berukuran panjangnya ke sana ada 7 meter, 7 meter panjang, dan lebarnya ada 4 meter. Jadi 7 kali 4. Kolam ini berukuran panjang 7 meter dan lebarnya ada 4 meter. Jadi 7 kali 4 dengan kedalaman yang paling bawah 1,50 meter dan yang ini 1,20 meter. Jadi ada kemiringan di tengah-tengah. Jadi dari yang ini yang ceteknya 1,20 meter turun ke bawah ke 1,50 meter yang paling bawah itu. Karena untuk kolam renang ukuran 1,50 meter itu sudah ukuran standar untuk kolam renang rumahan. Dan ini kolam renang juga ada di dalam rumah. Nah, di atas juga dipasang atap. Ini seperti kolam renang yang di Solo itu yang saya kemarin di video pemasangan mesin dan pemasangan instalasi pemipaannya. Jadi sama saja ini kolam renang di dalam rumah. Dan ini sudah finishing juga untuk rumahnya. Oke, kita lanjut ke seperti biasa kita mulai dari inlet dulu. Jadi untuk inlet ada di sebelah sana. Itu untuk inletnya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah inlet. Dan kedalaman inletnya sendiri yang ini kedalaman inletnya dari atas bibir kolam turunnya itu jadi 25. Untuk turunnya 25. Nah, untuk mendin seperti biasa ada di bawah itu untuk mendinnya. Jadi kolam renang ini sistemnya overflow. Kolam renang ini rencana sistem overflow. Jadi nanti got ada sebelah sini, saya buat gotnya itu letter L ke sana. Nah, letter L untuk got overflow-nya. Dan nanti untuk di sebelah sana tinggi. Kalau yang sebelah sini ini karena got overflow jadi rendah. Lebih tinggi yang di sana, yang ini rendah. Ini kan got overflow-nya. Jadi karena ini kolam renang sistem overflow, jadi memerlukan 2 buah ruangan, yaitu 1 buah ruang mesin dan 1 buah balancing tank. Ini untuk kolam renang semi overflow. Sudah saya jelaskan dalam video kemarin perbedaan kolam renang semi skimmer dan kolam renang semi overflow. Di sini saya jelaskan lagi, takutnya ada yang belum nonton dan baru nonton video ini. Jadi perbedaan kolam renang semi skimmer dan kolam renang semi overflow yaitu untuk kolam renang semi overflow menggunakan 2 ruangan, 1 ruang balancing tank dan satunya lagi ruang mesin. Dan di sampingnya juga dikasih untuk got overflow-nya. Jadi nanti air dari kolam tumpah ke got overflow lalu masuk ke balancing tank. Jadi seperti itu. Dan untuk balancing tanknya sendiri ada di sebelah sana di pojokan untuk balancing tanknya. Nah, di sebelah sana untuk balancing tanknya.
Dan untuk vakum ada di sebelah sana, itu untuk vakumnya. Dan rencananya kolam renang ini nanti ada dibuatkan tangga. Jadi dari sini itu turun ke bawah. Jadi di sini ada tangganya untuk turun ke dalam kolamnya. Di sebelah sini ada tangga. Rencana di sini tangga biasa dibuatkan di sini bulat aja, tetapi tetap juga menggunakan tangga ini juga tangga stainless. Dan untuk keramik kolam ini saya mau menggunakan keramik seperti biasa, ini keramik yang motif mosaik. Ini keramik merek Roman, keramik motif mosaik seperti itu. Jadi di sini saya mau sedikit berbagi juga untuk ilmu pengetahuan. Nah, di sini sedang melakukan proses pemeluran. Jadi peluran bawah dan plester. Jadi begini sahabat channel ya, jika kita mau melakukan proses pemeluran ini lantai ataupun dindingnya, itu kita waterproofing dulu. Waterproofing rata, baru kita pelur dan kita plester. Itu setelah pengerjaannya, setelah proses pembongkaran begisting pada beton corannya. Jadi setelah kita melakukan proses pembongkaran pada beton coran, yaitu pengerjaan berikutnya melakukan proses waterproofing menggunakan sikatop. Itu saya menggunakan sikatop biasa, saya menggunakan sikatop ini. Inilah produknya. Dan karena ini masih waktu jam istirahat, jadi untuk tukangnya masih istirahat juga. Dan oke, ini adalah sikanya. Jadi saya untuk waterproofing menggunakan sika ini yang sika 20 kilo. Jadi untuk sika ini sudah satu paket dengan cairannya, satu paket. Dan cara penggunaannya sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi 1:1. Jadi sama-sama habis untuk semennya, dan sikanya harus sama-sama habis. Untuk pengaplikasian cara pemakaiannya atau penggunaannya. Jadi untuk itunya sih kita pakai kuas saja. Dikuas-kuaskan ke area dinding betonnya. Nah, di sini jika ingin lebih mantap lagi, setelah kita melakukan proses pemlesteran ataupun pemeluran, jadi ini nanti kita sika lagi, kita sika semua, baru kita melakukan proses pemasangan keramik pada dinding dan lantainya. Itu lebih sempurna lagi untuk pembuatan kolam renang. Jadi insya Allah tidak ada kebocoran. Itu lebih mantap lah kalau kita di waterproofing lagi. Setelah kita proses pemlesteran, itu waterproofing lagi. Jadi kemarin ada yang bertanya juga kepada saya, Bang, itu pengerjaan waterproofing dilakukannya setelah pengerjaan apa? Jadi untuk waterproofing yang pertama itu pengerjaannya setelah proses pembongkaran pada beton, pada dinding beton corannya. Jadi ini kan sudah dicor kemarin tuh, kita bongkar begistingannya, lalu kita melakukan proses waterproofing. Nah, setelah itu baru kita plester juga kita pelur bagian bawahnya. Ini menggunakan adukan, jangan pakai corang, ini pakai adukan biasa. Jadi cuman pakai pasir dan semen biasa saja. Ini untuk meratakan juga, karena kan biasanya untuk beton coran itu kebanyakan yang bergelombang. Jadi sebenarnya sih ini adukan ini, plesteran dan peluran ini untuk meratakan saja. Jadi tidak usah tebal-tebal, tidak usah terlalu tebal, sedang-sedang saja. Yang penting ini rata, bagiannya rata. Bisa dulu. Jadi seperti itu ya sahabat channel. Sudah banyak yang paham lah kalau yang sering nonton mah. Kalau yang baru gabung mungkin agak bingung juga. Nah, untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, share. Untuk yang baru gabung jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Jadi ini saya sedang proses pemeluran.
pada lantainya, karena ini kan untuk sampingnya saya sudah kelar semua. Jadi ini untuk lantainya. Jadi kita waterproofing dulu, baru kita melakukan proses pemeluran pada lantainya. Ini menggunakan semen dan pasir saja, jangan menggunakan batu split. Seperti itu sahabat Air Channel. Nah, jadi untuk ruang mesinnya ini saya untuk ruang mesinnya ini nanti rencana di sini untuk ruang mesinnya ini belum digali, baru setengahnya, nanti kita gali lagi, dirapikan. Ini untuk ruang mesin dan ini untuk ruang balancing tanknya. Dan ini ada tangga stainless untuk kolam renangnya. Jadi walaupun nanti kolam renang ini ada tangga biasa, cuman tetap menggunakan stainless juga, tangga stainless. Dan ini juga rencananya nanti ada 2 buah lampu untuk kolam renang ini, menggunakan 2 buah lampu. Jadi lampunya itu ada di sebelah sana, itu ada lampunya. Jadi 2 buah lampu, 1, 2 untuk lampunya. Jadi untuk sahabat Air Channel, jika membuat sebuah kolam renang sistem overflow, nah sekarang perhatikan ya, kalau got overflow-nya ada di sebelah sini, got overflow-nya, jadi sebaiknya untuk inletnya ada di arah sana. Jadi nanti dia gelombangnya itu mengarah ke got overflow. Jangan got overflow di sini, terus inletnya di sebelah sini juga. Nanti ini si inlet mengarahnya kemana? Jadi ke sana tidak mungkin kan. Jadi sebaiknya jika melakukan proses pembuatan kolam renang semi overflow, sebaiknya jika got overflow-nya di sebelah sana, nah untuk inletnya ada di sebelah sini. Untuk inletnya ini sudah saya sesuaikan ukurannya. Jadi jarak dari di sini dan dari sana sudah saya sesuaikan untuk ukuran kolam renang ini. Jadi tidak asal-asalan kita memasangkan inletnya juga. Itu nanti berpengaruh dengan kualitas kejernihan pada air kolam renangnya. Itu yang sering banyak terjadi pada kolam renang yang lain. Baru diisi air beberapa hari airnya sudah kuning. Nah itu karena diakibatkan sistem sirkulasinya kurang baik, karena pemasangan pemipaannya juga asal-asalan. Jadi seperti itu, ada tekniknya tersendiri. Jika masih ada yang bingung dan kurang paham, silahkan komen di bawah kolom komentar ini. Untuk yang komennya belum saya balas, mohon maaf sekali. Nanti saya akan balas di satu video khusus tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Air Channel semua. Jadi satu video itu nanti saya membalas jawaban pertanyaan dari sahabat Air Channel semua. Jadi mohon maaf sekali untuk komenan yang belum saya balas, belum sempat saya balas. Nanti saya buatkan satu video khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Air Channel semua. Jadi ini ada di Selawi. Untuk area Selawi, jika ada yang mau membuat kolam renang, silahkan. Nomor saya ada di bawah deh di video ini. Jadi pantau terus yang ini, nanti kita berjumpa kembali lagi bro di pemasangan keramiknya. Jadi nanti kita lihat aja nih nanti pemasangan keramiknya. Saya upload lagi. Dan untuk pemasangan barang, untuk seperangkat alat mesin ataupun aksesoris di dalam kolam renang, silahkan hubungi saya, nomor saya ada di bawah dari video ini. Jadi untuk pemasangannya gratis jika melakukan pembelian di saya, untuk pemasangannya gratis. Dan untuk penyikaan juga itu, untuk penyikaan sebaiknya jangan nyampe 3 lapis atau 4 lapis. Itu sangat jelek itu sebenarnya. Jadi 2 lapis sudah cukup untuk proses penyikaan pertama. Jadi 2 lapis sudah cukup untuk area lantai dan area dinding. Setelah proses pengecoran, pembongkaran pada begistingnya, nah betonnya kita sika itu cukup dengan 2 lapis, jangan berlapis-lapis, nanti ngelotok juga. Nah nanti jika ada penambahan lagi, jika masih kurang
sempurna jika Anda ya. Itu baru kita timpa lagi nih, ini area lantai ataupun ini disika lagi 2 kali lagi, jadi otomatis kan 4 lapisan. Jangan sekaligus 4 lapis, itu nanti akan melupas. Jadi sebenarnya sih ada trik-triknya tersendiri, tidak asal-asalan kita melakukan proses waterproofing juga. Nah, untuk pengecoran juga, pengecoran dinding itu tidak asal-asalan. Kalau yang belum biasa pengecoran dinding, biasanya itu pada keropos untuk area dindingnya, kebanyakan sih pada dinding keropos. Banyak yang seperti itu, pengecoran pada kolam renang keropos. Nah, hasilnya nanti kebocoran lah yang terjadi pada kolam renangnya. Ini tidak asal-asalan bro, ada tekniknya tersendiri untuk pengecorannya juga. Karena kolam renang itu berbeda sekali pengecorannya dengan pengecoran pada rumah, itu berbeda. Di kualitas coran berbeda, juga di betonnya juga berbeda. Kamu nih, oh udah jam 1. Ini lagi istirahat bro, kita istirahat dulu tadi jam 12 tengah hari. Cukup sampai di sini saja ya video kali ini, tidak lama-lama, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Untuk yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Saya Air Wirya, terima kasih.